Oke, kita lanjut ya ke nomor 7. Ya, di sini ada di antara bilangan 5 dan 15 disisipkan 4 buah bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Nah, beda barisan tersebut adalah gitu ya. Silakan kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Nah, di sini ada suatu barisan ya, yang mana yang diketahui ada dua bilangan nih ya. Ada bilangan 5 dan 15. Nah, ternyata ini disisipkan oleh 4 buah bilangan ya, sehingga 15 ini bisa kita geser ya ke kanan. Ya, maka habisnya 5 gitu ya. Jelas ini ya, 5 ini adalah suku pertama. Jadi habis suku pertama maka nanti ada suku kedua gitu ya. Habis suku kedua berarti suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Ya, karena kenapa kok ada U2, U3, U4, U5? Karena di soalnya dijelaskan disisipkan 4 buah bilangan ya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan U1 atau A-nya itu adalah 5, kemudian U6-nya yaitu adalah 15. Ya jelas ya. Jadi 15 itu adalah suku yang ke-6. Nah, yang ditanya ini adalah bedanya ya atau B-nya. Sehingga kita bisa cek aja untuk suku ke-6-nya ya. Suku ke-6-nya di sini bisa kita hubungkan dengan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. Ya, jadi di ruas kiri bisa kita ganti dengan A ditambah 6 dikurangi 1 dikalikan B sama dengan 15. Nah, dari sini ya berarti saya punya A ditambah 5B sama dengan 15. Nah, A-nya sudah diketemu nih ya, yaitu 5. Berarti kita cari bedanya ya, karena yang ditanya adalah bedanya. Nah, sehingga kita tinggal substitusi aja ya ke persamaan 1. Sehingga saya bisa menuliskan ya A-nya itu adalah 5 ditambah 5B sama dengan 15. Sehingga 5-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan ya menjadi min ya, berarti nanti akan ketemu 5B ini sama dengan 10 karena 15 dikurangi 5. Kemudian berarti B-nya bisa kita tentukan ya dengan 10 dibagi 5 yaitu 2. Sehingga bedanya sudah ketemu yaitu 2. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ya, di sini soalnya jumlah 3 buah bilangan dalam barisan aritmatika adalah 15 dan jumlah kuadrat bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 58. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, maka kita harus menuliskan dulu yang diketahui ya. Nah, di sini saya anggap 3 buah bilangan ini kan kita nggak tahu berapa ya, jadi saya anggap itu adalah P, Q, dan R ya, yang mana jika dijumlah ketiga bilangan tersebut menghasilkan 15, maka saya tuliskan P ditambah Q ditambah R itu adalah 15. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa jumlah kuadrat bilangan terkecil ya dan terbesarnya adalah 58. Artinya seandainya P ini adalah bilangan terkecilnya dan R ini adalah bilangan terbesarnya dan masing-masing bilangan ini dikuadratkan ya, jadi P kuadrat ditambah R kuadrat ini hasilnya adalah 58. Nah, ditanyanya adalah ketiga bilangan tersebut atau PQR-nya. Nah, sehingga saya bisa menuliskan dulu ya, yang diketahui di sana ada P plus Q plus R sama dengan 15. Nah, saya anggap P itu adalah U1 ya, Q itu adalah U2, R itu adalah U3 ya, yang mana P itu nilainya lebih kecil ya, nilainya yang paling kecil ya, R itu adalah bilangan yang paling besarnya. Nah, di situ U1 ya bisa saya tuliskan sebagai A, U2 saya tuliskan sebagai A plus B, U3 itu bisa saya tuliskan sebagai A plus 2B. Makanya ketika saya jumlah menghasilkan 15 di sana. Nah, sehingga di ruas kiri ya, kita perhatikan di ruas kiri di sana. Di situ kalau misalkan kita lihat ya, kita buka tanda kurungnya sehingga nanti akan menghasilkan 3A plus 3B ya, itu akan sama dengan 15. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 3 ya, jadi baik di ruas kiri maupun ruas kanan silakan dibagi 3 sehingga saya punya A plus B ini sama dengan 5. Nah, dari sini saya lanjut ke yang diketahui yang keduanya
Ya, di situ ada P kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 58. Artinya saya bisa menuliskan U1 kuadrat ditambah U3 kuadrat, itu hasilnya adalah 58. Sehingga U1 itu bisa saya tuliskan sebagai A, ya karena U1 kuadrat makanya saya tulis A kuadrat, ditambah ya U3 itu bisa saya jabarkan sebagai A plus 2B. Ya, sesuai dengan rumus suku ke N pada barisan aritmatika gitu ya. Awalnya kan A plus N min 1 kali B. Ketika U3 berarti akan ketemu A plus 2B. Nah, A plus 2B di sini harus dalam kurung kemudian dikuadratkan ya sama dengan 58. Nah, dari sini kita bisa beralih lagi ya ke A plus B sama dengan 5, bahwasanya B itu bisa kita tuliskan sebagai 5 dikurangi A ya, karena kita beralih yang di kotak ya, di persamaan terakhir di situ ada variabel B, makanya bisa kita ganti saja ya, sehingga saya punya A kuadrat ditambah ya buka kurung A ditambah 2 B nya silakan diganti dengan 5 dikurangi A, kemudian dikuadratkan sama dengan 58. Dari sini silakan kerjakan yang di dalam kurung dulu, yang ada di dalam kurung gitu ya. Berarti saya punya A kuadrat ditambah A gitu ya, plus 2 kali 5 itu adalah 10, kemudian plus 2 dikalikan min A, berarti saya punya min 2A. Nah, dari sini yang di dalam kurung yaitu A dikurangi 2A bisa ya diselesaikan, sehingga saya punya A kuadrat ditambah 10 dikurangi A dikuadratkan di sana sama dengan 58. Sehingga saya punya A kuadrat ya 10 min A dikuadratkan itu artinya 10 min A dikalikan 10 min A. Ya, jadi nanti akan ketemu 100 ya min 20A ditambah A kuadrat ya. Silakan nanti dijabarkan saja 10 dikurangi A dikalikan 10 dikurangi A. Nanti akan ketemu hasilnya 100 min 20A plus A kuadrat ya. Sehingga dari sini untuk di ruas kiri itu bisa kita selesaikan ya, A kuadrat ditambah A kuadrat, sehingga saya punya 2A kuadrat ya min 20A ditambah 100 ini sama dengan 58. Dari sini kita lihat untuk koefisien maupun konstantanya ini merupakan kelipatan 2, sehingga bisa kita bagi 2 ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga saya punya A kuadrat dikurangi 10A ditambah 50 sama dengan 29. Nah, dari sini 29 nya bisa pindah ruas ke kiri, sehingga 50 dikurangi 29 nanti ketemu plus 21. Nah, dari ini merupakan bentuk persamaan kuadrat satu variabel ya, sehingga ini bisa kita faktorkan, sehingga saya punya A-3 dikalikan A-7 sama dengan 0, sehingga nanti kita akan ketemu nilai A-nya itu ada 2, yaitu A sama dengan 3 atau A sama dengan 7. Nah, dari sini ya, karena P itu ya saya anggap sebagai suku pertama atau A, dan itu merupakan bilangan terkecil dari ketiga bilangan tersebut, sehingga kita bisa menentukan bahwa suku pertama itu adalah 3 ya. Untuk A plus B yang sudah saya kotak ungu itu merupakan suku kedua ya, karena suku kedua itu pada barisan aritmatika itu adalah A plus B ya, yang mana itu sudah bernilai 5 ternyata, sehingga suku pertama 3, suku keduanya adalah 5, dan suku ketiganya adalah 7, sehingga ketiga bilangan tersebut itu adalah 3, 5, dan 7 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Ya, di sini 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika jumlah ketiga bilangan itu 15 dan hasil kalinya 80, maka bilangan yang terkecil adalah ya. Nah, kita bisa tuliskan dulu yang diketahui ya. Di situ ada 3 buah bilangan ya, sehingga saya bisa menuliskan U1 ditambah U2 ditambah U3 gitu ya, sama dengan 15. Nah, kalau saya kalikan ya ketiga bilangan tersebut itu hasilnya adalah 80. Ya, yang ditanya adalah bilangan terkecilnya atau U1-nya. Nah, sehingga saya bisa menuliskannya ya. U1 itu saya ganti dengan A, U2 itu saya ganti dengan A plus B, U3 itu saya ganti dengan A plus 2B. Sehingga bisa saya selesaikan di ruas kiri itu menjadi
3A ditambah 3B ya, sama dengan 15. Sehingga bisa sama-sama dibagi 3 ya, di sana menjadi A plus B sama dengan 5. Kemudian kita beralih ke yang diketahui yang kedua. Di situ hasil perkaliannya dari ketiga bilangan tersebut adalah 80 ya, sehingga bisa kita ganti U1-nya saya ganti A, U2-nya saya ganti A plus B ya, U3-nya saya ganti dengan A plus 2B sama dengan 80. Yang mana A plus B itu sudah diketahui bahwa nilainya adalah 5 gitu ya, sehingga saya bisa menuliskan A dikalikan 5 ya, kemudian dikalikan dengan A plus 2B itu saya jabarkan lagi menjadi A ditambah B ditambah B gitu ya, karena B ditambah B kan jadinya 2B gitu ya. Nah dari sini berarti saya punya ya A plus B di sana bisa kita ganti lagi ya dengan 5, sehingga saya punya 5A didapat dari A dikalikan 5, kemudian dikalikan dengan A plus B saya ganti 5 ditambah B sama dengan 80. Dari sini berarti bisa saya kalikan 5A dikalikan 5 sehingga saya punya 25A ditambah dengan 5A dikalikan B sehingga saya punya plus 5AB sama dengan 80. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 5 baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga saya punya 5A ya didapat dari 25A dibagi 5 sehingga saya punya 5A, kemudian plus 5AB dibagi 5 menjadi plus AB sama dengan 80 dibagi 5, 16. Nah, dari sini kita bisa beralih lagi gitu ya. Di sebelah kiri ya A plus B itu kan sama dengan 5, maka bisa kita ubah ya persamaannya menjadi B sama dengan 5 dikurangi A. Ya, karena kalau kita lihat ya di sisi kanan ya di situ ada 5A plus AB sama dengan 16. B-nya itu bisa kita ganti ya menjadi 5 dikurangi A, sehingga saya punya 5A ditambah A kali 5 kan 5A, A dikalikan min A menjadi min A kuadrat. Nah sehingga dari sini kita kelompokkan ya, sehingga nanti saya punya A kuadrat ya dikurangi 10A ditambah 16 sama dengan 0 ya. Jadi yang awalnya ini A kuadrat ini negatif ya, jadi kalian bisa mengalikannya dengan negatif 1 ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga nanti A kuadratnya nanti bernilai positif. Dari sini nanti kalian bisa memfaktorkan, sehingga nanti saya ketemu A-8 dikalikan A-2 sama dengan 0, nanti akan ketemu A nya yaitu 8 dan 2. Nah dari sini ya, karena namanya aja bilangan terkecil gitu ya, jelas gitu ya, dari 8 dan 2 ini yang paling kecil adalah 2 gitu ya. Jadi bisa kita lihat juga untuk yang saya kotak ungu itu A plus B itu adalah suku kedua ya, sehingga kita bisa menuliskan bahwa barisannya itu adalah 2, 5, 8 ya. Jadi bilangan terkecilnya adalah 2. Ya, kita bisa melihat bahwa bedanya di situ adalah 3 gitu ya.